Halo masa kampus. Halo masa kampus semuanya. Ada ketemu lagi nih kayaknya nih. Hehehe. Ketemu lagi. Iya, jadi kita bakal mau mulai sebuah podcast dari Wisuda April 2024 yang berjudul Keseruan yang Bernilai. Keseruan yang bernilai. Mungkin mau nanya dulu nih sama kamu. Kira-kira ini kan bentar lagi mau April lagi nih. Kira-kira apa sih rasanya? Aduh, kayaknya bakal excited banget gak sih? Soalnya bakal ada acara besar di ITB yang cuman terjadi mungkin 2 atau 3 kali gitu setahun. Apa tuh kira-kira? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Hmm. Ya, tadi udah disebutin lah ya dikit-dikit padahal sama kamu itu adalah Ya. Wispril, Parade Wisuda Ya. April ITB. Hmm, oke, tapi sebelumnya kita ini gak sih kenalan dulu? Boleh, boleh, boleh. Kamu dulu deh. Oke, aku ya. Oke, perkenalkan aku Helena dari TPB FSRD 23. Hai. Hai, hai Helena. Hai, Mungkin sekarang dari gue nih. hai. Halo semuanya, kenalin gue Ridan dari Teknik Geologi 2022. Uh, Oke, selanjutnya ini kita nih nggak cuma berdua loh di sini. eh, Ada siapa emang ada lagi? siapa lagi? Harusnya ada bintang tamu yang bener-bener menggambarkan Waduh, acara ini nih. Siapa sih kira-kira dia? eh bintang tamu siapa sih? Kamu tahu nggak? Yang ini bukan yang orang penting di Wisuda April 2024 kali ini. Harusnya iya dong. Sepil-sepil dikit aja ya. Tapi mungkin Helena mau Oke. nyampein sesuatu dikit-dikit nih. Iya, Apa tuh? sebelum mulai aku mau buka podcast kali ini dengan pantun. Buka puasa makannya candil, Cakep. makin manis ditemenin Kak Ros. Cakep gak tuh? Ayo, kenal nggak sama Ketua Wispril? Siapa tuh, Kak? Siapa lagi kalau bukan Kak Yos? Ayo Kak Yos. Selamat datang, Kak Halo, Yos. Halo, halo Apa Kak kabar? Yos. Ayo, halo. apa kabar? Baik, sehat. Kalian gimana? Baik, Baik, baik. baik. Oke, jadi gimana Baik-baik nih? nih. Oke, mungkin dari Kak Yos sendiri, kita ini udah tahu Kak Yos ini siapa, tapi kita minta Kak Yos ini perkenalan buat masa kampus Iya, yang lainnya. benar. Perkenalkan, nama aku Yosua Zentrato dan bisa panggilannya bisa sebut aja Yos gitu ya. Kalau untuk jurusannya kan tadi di KIP dulu ya. Kalau aku sih Hmm. kelahiran dari 2005, 27 Januari 2005 gitu. Paling singkat aja kayak gitu. Oh, bawa. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke, Oke. tapi bentar, aku mau nanya nih, ini lagi pada sibuk ngapain ya? Kayak akhir-akhir ini lagi pada ngapain gitu? Hmm, Ah, dari Kak Yos dulu deh. Jadi Iya, iya. kesibukan aku sekarang tuh ya tentu saja ya Wispril ya banyak banget yang harus diurus dari masalah acaranya, perizinannya, dan juga intinya kan kegiatan-kegiatan lain dari lapangannya. Ya kesibukan-kesibukan kayak gitu sih di Wispril. Terus aku juga cukup sibuk di akademiknya ya. Udah mulai praktikum lah, udah agak chaos juga, udah mulai banyak tugas juga. Terus sekarang aku juga cukup sibuk di himpunan, cukup banyak kerjaan gitu juga lah di himpunan. Paling kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari teman-teman gimana? Oh, mungkin dari Helena dulu kali ya. Oh, kalau kalau aku sih selain sibuk ngepanit Whisper kali ini, aku juga sibuk nugas sih palingan ya nugas berhubungan dengan fakultas aku, Nirmana. Terus itu aja sih palingan. Kalau Karidan gimana? Hmm, banyak sih ya. Hampir-hampir Waduh. sama kayak Kak Yos, Wah tapi banyak aku tuh. santai, agak sedikit santai. Aku ngurusin ya tugas, banyak tugas ya, banyak praktikum. Aduh, praktikum 3 per minggu tuh, aduh, pusing Waduh, banget. Terus gimana tuh? apalagi ya, ya terus sibuk untuk ngurusin ini nih, Wispril. Waduh. Nah, mungkin sama kepanitiaan-panitiaan yang lain ya soalnya, gitu. Tapi sibuk-sibuk gini, kita kira-kira udah mengapresiasi belum ya? Hmm, Wah, waduh, gimana tuh? apresiasi. Gimana tuh maksudnya tuh? Iya, coba-coba apresiasi Jadi, dari kamu sendiri maksudnya gimana nih? Iya. jadi kita kalau
mengalami misalnya lagi menjalani kesibukan, itu kan kita pasti butuh support system ya untuk supaya semangat gitu menjalani hari-hari, Cila. Terus Aduh, support kira-kira system. semuanya pada ada support system nggak ya nih? Aduh, gimana ya? Kalau aku sendiri support sistemnya cuman yang di atas doang sih Kak sama orang tua. Aduh, sedih banget. Aduh, Sedih banget ya. aduh. Kalau kayu Kalau sendiri gimana? ya nih. Kalau aku dari keluarga, dari yang di atas juga, dan juga adalah adalah intinya ada Oh, lagi satu ada. lagi. Oh, Ada. Wih, ada. Hamus. Oh, Keren Iya, banget. baik-baik. Kalau ada. Helena gimana Helena? Oh, aku sih yang pasti keluarga sih dan teman-teman juga. Soalnya kalau nggak ada teman sih aku, aduh nggak tahu mau cerita ke siapa lagi sih. Bener juga. Sebenarnya teman-teman juga termasuk support system sih. Harusnya. Benar. Oke, mungkin kalau dari kita semua tadi udah bahas support system nih. Ada lagi nggak sih ya? Kayaknya gimana tuh? Berhubung ini kan konteksnya dalam ini ya para Dewi Wisuda ya. Nah, Betul. ini juga berkaitan erat nih sama apresiasi nih. Soalnya kan titik kekecewaan itu saat udah wisuda nggak ada mengapresiasi gitu. Bener Waduh, banget. itu agak gimana ya? Kita udah kuliah tapi nggak ada yang apresiasi kan Kak. Iya, Kecewa aja nggak sih? Iya kayak udah nangis-nangis, udah kayak tugas banyak banget, kepanitiaan. Terus pas wisuda nggak ada yang datang gitu. Nah, sedih banget Wah, ya. aduh, sedih sedih banget. banget. Gimana ya itu kalau misalnya ada kalau apresiasi itu harus ini nggak sih? Nggak harus yang gede-gede banget ya. Tapi kita berusaha untuk yang lebih baik gitu kan? Iya nggak sih? Iya. Setidaknya sesuatu yang kecil itu bisa jadi apresiasi gitu bagi orang lain. Jadi walaupun kita ngapresiasi sekecil apapun itu bakal sangat berarti bagi orang yang diapresiasi sih. Apalagi nanti kalau misalnya kita jadi wisudawan, terus misal kita datang aja itu udah bakal mengapresiasi banget sih si wisudawan itu. Gitu Hmm, sih. Setuju, setuju. bener sih. Bener kalau misalnya kita tuh kalau apresiasi itu benar-benar membuat kita kelulusannya tuh benar-benar diapresiasi kayak gimana ya? Jadi kelulusannya tuh pasti jadi makin bermakna gitu loh. Ya, benar, benar, Benar-benar. Nah, benar, benar. tapi bermakna gimana sih maksudnya tuh? Kalau Apaan menurut tuh bermakna? Wah, mungkin wah, ini sih, kalau dari aku ya. Dari aku kalau bermakna ini, kalau dalam konteks para Dewi Wisuda April ITB 2024 kali ini tuh bisa dibilang bukan cuma sebatas kepada wisudawannya juga. Kalau kalian tahu ya, jadi bukan hanya untuk sebagai wisudawannya juga. Jadi bisa untuk panitianya, masa kampusnya dan sebagainya lah. Nah, alasannya kenapa? Karena saya melihat bahwa para Dewi Wisuda April ITB 2024 ini merupakan salah satu kegiatan yang besar banget kan di ITB ini. Kayak kata kamu mm, tadi tuh cuma 2 kali sampai 3 kali kan tahunnya. Iya, iya betul. benar. Nah, nah, jadi point out-nya kan wisudawan itu bakal diapresiasi dari masa kampus. Jadi kayak mereka jadi merasa bermakna. Masa kampus ya bisa melihat lah kegiatannya gimana. Mereka merasa bahwa kegiatan ini tuh kayak berkesan banget di mereka dan untuk panitianya sendiri, mereka kan ngerasa bahwa mereka tuh merasa terkembangkan dan juga kayak ngerasa bertemu teman-teman baru. Jadi kayak merasa banyaklah yang hal-hal yang bisa didapat gitu di Wispril kali ini. Gitu sih. Oh, oke, berarti Oke. kalau mungkin Helena mau ngomong gimana nih? Kalau di aku sih apresiasi juga harus butuh inovasi ya. Jadi karena kita ngapresiasi tuh gimana ya? Em, harus butuh inovasi supaya bikin jadi lebih bermakna bagi orang yang Hmm, diapresiasi. Nah, gitu sih. iya Tapi betul ya. Apa tuh? Tapi apa tuh? Gimana tuh? kira inovasi apa gitu yang bisa kita lakuin buat ngapresiasi? Kalau inovasi, berbicara tentang inovatif, itu sih yang lagi kita terapin, bahkan laksanain gitu. Ada yang tahu nggak gimana Waduh, Aduh, kira-kira di apa tuh? Wispril kali ini? apaan tuh? Aku nggak tahu ya. Mungkin dari Aduh, Nah, Helena gimana nih? aduh, aku juga nggak nah, tahu. Penonton ada yang nggak tahu nggak ya? Oh, kayaknya nggak tahu juga sih. Kita aja nggak nggak tahu. tahu juga sih kayaknya.
Oke. Tapi sebelum lebih jauh kayaknya biar fresh lagi kita main game dulu nggak sih? Kayak yang di awal gitu untuk mencari jurusan aku. Boleh, boleh, boleh. Hmm, gimana nih? Game apa ya? Gimana nih jurusan apa nih? Ini mau gamenya gimana nih? Mungkin dari Helena sama Ridan bisa Gini jelasin. aja. Tadi kan di awal Kayos belum tahu nih jurusannya. Mungkin kita bisa tebak-tebakan jurusan Kayos kali ya. Boleh, boleh. Boleh. Apa Oke. ya? Em, mungkin aku bakal ngasih pertanyaan gitu, terus Kayos bisa jawab iya atau enggak gitu ya. Oke, yang berhubungan gitu sama jurusan Kayos. Oke, oke, Hmm, bisa. boleh, Oke. boleh. Em, jurusan Kayos itu termasuk yang banyak hitung-hitungannya nggak? eh yes, bisa jadi. Ya. Oke. Oke, kalau Kalau dari dari aku Karin sendiri, gimana? apa ya? Kak Yos, jurusannya ini nggak sih? Kalau kayak kuliahnya itu di bagian timur jauh nggak sih? Yes, tentu saja. Benar-benar. Oh, bener. Apalagi ya Waduh, pertanyaannya? apa ya? Tadi banyak hitung-hitungan. Terus timur jauh. Apa lagi ya? Ada lagi nggak nih kira-kira clue atau kali atau pertanyaan? Kasih clue deh, kasih clue. Iya mau clue Clue dong. aja. Oke, mungkin bisa aku kasih clue ya. Mungkin dari fakultasnya nih. Boleh, boleh, boleh. Fakultasnya itu Boleh. terkenal dengan sebutan solid gitulah fakultasnya. Solid. Waduh, Waduh. solid. Apa Hmm, ya? apa ya Helena ya? Eh, aku sih udah punya tebakan tapi takut salah. Waduh, apa tuh? Apa tuh? Kalau coba kalau dari Helena sendiri mau nebak dulu nggak? Kalau fakultas solid sih, aku nebaknya FTMD. Wah, Oh, gimana tuh? salah. Ah, salah. Salah. Oke. Aduh, kalau tadi kan katanya timur jauh ya, berarti Timur kalau jauh. kayaknya aku tebak fakultasi dulu kalau dari FTTM bener gak tuh? Bener, Eh, DFTM. bener. Bener. Eh, Tapi apa ya jurusannya? FTM. Apa ya? Mau aku bantu clue nggak? Boleh, Boleh, boleh. boleh deh. Boleh. Jadi kalau jurusan aku itu bia bisa biasanya tuh kerja juga di ini, di tengah-tengah laut gitu. Tengah-tengah Oh, laut. Bisa juga nggak bisa juga di kantor gitu, tapi biasanya terkenal dengan kerjaan di tengah-tengah laut gitu yang resikonya tinggi. Nah, jurusan apa tuh kira-kira? wih. Aduh, apa Hmm, ya? Ini Kariden tahu nggak ya? aku tahu, aku tahu. Aduh, apaan? Kalau teknik perminyakan bukan sih, kalau karena yang aku tangkep ya, karena nyari minyak-minyak gitu biasanya orang-orang di tengah laut gitu, bener nggak sih? Bener. Bener, bener, Widih, bener. Keren kece banget. banget. Keren, keren. Oh, keren banget, keren. Alah, makasih, makasih, makasih. Oke, Nah, paling kita bisa balik kepada konteks yang ini ya, inovatif itu tadi ya. Aku betul. coba jelasin lagi. Iya, benar. Oke, jadi nah bener kata tadi Helena itu yang ngomongnya dalam mengapresiasi ini harus inovatif. Tapi sebenarnya konteks inovatif dalam Parade Wisuda April ITB 2024 ini tuh ngelihat juga tinjauan-tinjauan dari Parade Wisuda sebelumnya, di mana saya melihat sebagai seorang ketua, antusiasme dan partisipasi kan sangat dibutuhkan nih ya dari masa kampus di Iya, iya. Parade Wisuda April ITB 2024. Saya ngelihatnya itu masih kurang di sebelum-sebelumnya. Nah, oleh sebab itu dibawakan poin inovatif pada perayaan wisuda kali ini dengan guna meningkatkan partisipasi dalam keberlangsungan Parade Wisuda April ITB 2024. Jadi bukan hanya sebatas apresiasi, tapi partisipasi dan juga partisipasinya juga naik gitu. Oh, Wah, alah, gitu. gitu. Oke, Oke, aku baru tahu sih, Kak. Oke. iya. Kalian kompak banget ya kayak salah satu nilai yang aku mau bawain juga gitu. Wah, Waduh. keren banget. Oke, mungkin apa ya? Tadi tadi kita ngomongin tentang Whisper nggak sih?
Wispril Bener banget nilai-nilainya. bener banget. Kayak Hmm, ternyata banyak ya nilai-nilai di Wispril kali ini, kayak tentang inovatif dalam memberi apresiasi, terus, yang seperti dijelasin sama Kak Yos tadi, gitu. Kalian ini tahu ya. nggak sih? Belum semuanya itu nilainya itu, belum semua nilai yang saya jelasin itu nilai yang mau saya bawain. Ada beberapa nilai lagi loh yang pengen saya bawain. Oh, ada lagi Loh, ya? ada Iya. lagi? Itu loh lagu Wah, yang kayak menyambut mahasiswa baru dari Univ Gajah sebelah gitu tuh. Oh, apa tuh? Apa tuh? Apa ya? Hmm, hmm, aku aku kayaknya pernah denger. Kalau dari Helena apa ya? Ada ide nggak nih? apa ya? Apa ya kira-kira? Kalian kan kompak Tentang nih. menyambut mahasiswa baru gitu? Iya, di Universitas Gajah sebelah gitu. Kan tadi kan aku sempat nyinggung kalau kalian ini Oh, kompak banget nih. itu bukan sih, bersinergi. Nah, iya bener. Oke. Hehehe. Oke, kalau Nah, bersinergi ini maksudnya gimana nih ya, Kak? oke, mungkin bisa aku jelasin lagi kali ya. Oh, Jadi, bersinergi ini tuh merujuk pada upaya atau hasil kerjasama efektif antara dua atau lebih entitas seperti individu, kelompok, atau organisasi yang menghasilkan kombinasi daya atau efek yang lebih besar daripada jika jika kita bekerja secara bersama-sama gitu. Nah, jadi di dalam Parade Wisuda April ITB 2024 ini kan bisa dibilang ya, kegiatan yang mengintegrasikan seluruh elemen kampus. Sukses atau gagalnya perayaan wisuda kali ini bergantung pada sikap kooperatif antara elemen-elemennya. Mungkin kalau aku kasih contoh kayak dari HMJ, dari Ditmawa, dari Rektorat. Misalnya kalau ada satu unsur aja yang tidak mau bersikap kooperatif, maka paradenya bisa aja gagal nih. Ada yang nggak sesuai nih, nggak satu pandangan. Makanya Hmm, dalam Parade Wisuda April ITB 2024 ini saya membawakan nilai bersinergi agar sama-sama kita bekerja samalah untuk menciptakan Parade Wisuda April atau perayaan wisuda yang meriah gitu dan bermakna. oh, walah, gitu. menarik Oke. juga ya. Berarti emang sinergi itu emang penting banget antara kita sama HMJ kita sama saling satu satu panitia ke satu kepanitiaan Iya, wisuda iya. April ini ya. Bener gak sih? Bener 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 banget sih. Benar-benar, iya. Oke, mungkin eh Helena ada mau ditanggapi atau ada yang mau diomongin lagi? Mungkin kita bisa lanjut aja kali ya di podcast selanjutnya. Emang bakal Eh, ada podcast selanjutnya? oh, ada lagi? Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana tuh? Waduh. Maksudnya tuh? Waduh, udah ke-spill aja. Wah. Mungkin Oke, sebelum kelar aku coba jelasin kali ya secara singkat aja 4 nilai whisper yang hendak saya bawain ya. boleh, boleh, boleh. Boleh. Jadi nilai yang pertama itu kan tadi tuh bermakna. Nah, bermakna ini tuh dia berkesan lah bagi mereka sehingga mereka kayak dapat mengingat selanjutnya Parade Wisuda April ITB 2024 itu entar gimana. Lanjut yang kedua, saya hendak membawain nilai inovatif dalam pelaksanaannya, dalam acaranya, dan sebagainya lah. Intinya poin inovatif ini ditujukan guna meningkatkan partisipasi dari masa kampus gitu. Selanjutnya yang ketiga, gaya utama juga yaitu apresiasi. Ya ini berorientasi kepada wisudawan dan juga wisudawati. Jadi pada dasarnya itu jika tidak ada wisudawan dan juga wisudawati, Parade Wisuda April nggak bakal ada kan? Bener nggak? Betul. Bener kan? Benar. Nah, makanya ini salah Benar-benar. satu nilai utamanya juga yang penting banget. Lalu yang terakhir itu, agar seluruh Paradisda April ITB 2024 ini dapat berjalan, rangkaian kegiatannya, maka nilai selanjutnya yang saya bawain itu sinergi. Agar kita bisa kooperatif kerjasama dalam melaksanakan Paradisda April ITB 2024. Mungkin gitu aja sih. Oke. Bagus Oke. banget berarti nilai yang dibawain sama Kak Yos ini ya. Iya, benar-benar. Ya, Oke. begitulah. Kak Yos, makasih banget nih Kak Yos sama ininya, sama nilai-nilai yang udah diturunin ke Iya, kita yang bakal diturunin ke acara Wispril ini nih. Mungkin Ya. iya. ada closing statement nggak atau gimana? Mungkin ada sih ada dikit-dikit katanya ya. Boleh, 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 Aduh, apa boleh. tuh? Ini ya, untuk seluruh masa kampus yang aku harapin banget nih dalam Parade Wisuda April ITB 2024,
Mari sama-sama kita ramaikan perayaan Wisuda April kali ini agar dapat berkesan bagi seluruh masa kampus gitu. Bisa dikenang sama wisudawan dan juga wisudawati. Jadi aku harapkan dari masa kampus yaitu ya partisipasinya sih. Jadi itu aja sih paling. Oke, oke. Oke, mungkin kita mau ngucapin makasih banyak nih buat Kak Yos yang udah Ya, menyempatkan waktunya. Banget. juga. Oke. Berkat Kak Yos nih, podcast kali ini insightful banget ya. Betul, Iya. betul banget. Oke. Iya, Oke. Paling sekian aja sih dari aku terkait nilai-nilai yang hendak dibawain. Makasih juga ya udah ngundang aku dalam podcast kali ini. iya. Semangat. Makasih banyak Kak Makasih kembali, Yos. Ya, Kak. semangat ya. Iya, semangat juga Kak Yos. Semangat, Kak. Oke, Ya, Semangat. baik. semangat, semangat. Oke, oke. Oke. Oke, mungkin tadi karena Kak Yos sudah menyampaikan nilai-nilainya, mungkin aku mau coba kita berdua rangkum nih. Tadi kan ada 4 nilai nih yang diturunin sama Kak Yos. Kira-kira dari Helena bisa nyebutin 2 nggak? Jadi biar aku 2 juga gitu loh. Oke, dari aku sih yang paling ngena tuh kayak tentang memberi apresiasi dan membuat Wispril menjadi lebih bermakna gitu. Kalau dari Karidan sendiri gimana? Sebenarnya tadi karena apresiasi dan bermakna udah disebutkan, berarti tinggal sisanya nih, ada inovatif dan bersinergi. Benar. Nah, bener banget. Berarti tadi nilai-nilainya ada apresiasi, ada bermakna, ada tadi apa? Ada inovatif, terus ada Inovatif. sinergi. Oke. Benar. Oke, mungkin karena kita udah sampai di penghujung podcast, kita tutup aja kali ya podcast ini dengan salam jumpa dari kita. Dari Karidan Ya, gimana? udah mau selesai aja ya. Padahal gue masih banyak banyak yang pengen gue bahas, tapi ya udah deh. Karena kita udah Iya. ini. Nah, tapi kayaknya kita nggak bakal ini nih, karena episode Twispril ini bakal ada lagi nggak sih? Aduh, kayaknya ada sih. Tapi Oh, menurut Karidan gimana? oh, harusnya ada sih, karena ini seru banget. Benar. Oke, mungkin karena tadi udah disebutkan juga, ini udah di penghujung podcast, jadi kami berdua akan pamit undur diri. Gua Ridan Iya. dari Teknik Geologi 22. Dan aku Helena dari TPB FSRD 2023. Pamit undur diri. See you. Sampai jumpa, dadah. Dadah.